Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lambordo bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton kembali di channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat bantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke jalan ceritanya, saya akan berikan sedikit gambaran cerita yang akan saya bawakan pada episode kali ini, yaitu tentang teror pocong di suatu pedesaan. Dan hampir semua warga yang ada di desa itu diteror dengan sosok pocong ini, yaitu Pocong Sugiono. Dan bagaimana cerita lebih lengkapnya lagi, simak terus video ini. Dan tidak perlu lagi berbasa-basi, cerita horor kita mulai. Cerita ini diawali dari satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu yang bernama Sumiati dan anak laki-lakinya yang bernama Ersa. Jadi ceritanya ini dimulai dari awalnya. Ibu Sumiati ini sejak gadis ingin sekali suatu saat bisa tinggal di suatu pedesaan. Jadi awal ia menikah dengan ayah dari Ersa ini, atau suami dari Ibu Sumiati ini sudah tahu dengan impian dari istrinya ini. Namun sayang beribu sayang, Tuhan memanggilnya sebelum ia bisa mewujudkan impian dari istrinya. Jadi semasa Ersa kecil dulu, seringkali Ibu Sumiati ini menceritakan impiannya kelak jika di masa tuanya nanti ia bisa tinggal di suatu pedesaan. Karena desa itu sangat tenang dan asri. Itulah impian dari seorang wanita yang bernama Sumiati. Syukurnya Ibu Sumiati ini memiliki anak yang berbakti dan sangat penurut dengan dirinya. Sehingga Ersa selalu mengingat itu impian dari orang tuanya. Sehingga itu membuat Ersa ini semangat untuk mencari uang. Jadi dengan uang yang ia hasilkan, ia bisalah membeli rumah yang ada di suatu desa. Jadi impian Ersa ini seperti Tuhan itu membantu dan mempelancarkan. Di mana di perusahaan tempat Ersa ini bekerja, terdengar berita akan ada satu orang yang akan dimutasi ke suatu desa. Dan karena Ersa ini ingin sekali mewujudkan mimpi dari orang tuanya, ia pun mengajukan diri. Paling tidak ia sudah mengisi formulir untuk perpindahan karyawan. Jadi selesai ia pulang dari tempat kerjanya itu, ia langsung memberitahu ibunya bahwa perusahaannya ini akan memindahkan dirinya ke suatu desa. Dan ia pun langsung melihat desa itu melalui internet. Dan benar saja, Ibu Sumiati pun dengan sangat gembira di hari itu menerima tawaran dari Ersa untuk segera pindah ke desa tersebut. Singkat cerita, dengan segala macam urusan dan kini mereka sudah pindahlah ke desa tersebut. Dan tidak perlu waktu lama, Ersa sudah membeli rumah yang ada di desa itu. Tampak sangat jelas raut bahagia dan bangga dari wajah Ibu Sumiati menatap anaknya yang sematawayang, ya Ersa. Begitupun juga dengan Ersa. Ia sangat bangga dengan dirinya karena bisa mewujudkan mimpi dari ibunya walaupun terbilang cukup lama. Karena sedari dulu ia ingin sekali secepatnya mewujudkan mimpi Ibu Sumiati. Kini mereka sangat bahagia tinggal di desa tersebut. Terlebih warga desa itu sangat ramah terhadap mereka berdua. Ibu Sumiati pun mudah berbaur dengan warga desa. Sehingga keseharian mereka di mana Ersa pergilah kerja di pagi hari dan pulang sampai tengah malam. Terkadang seperti itu. Sedangkan kegiatan Ibu Sumiati, ia hanya berkumpul ria dengan warga sekitar, lalu kembali ke rumah, ya seperti ibu rumah tangga lainnya lah. Dan ia berniat juga untuk menanam beberapa pohon cabai ataupun pohon-pohon sayur mayur. Kini mereka sudah tinggal di rumah itu kurang lebih hampir 2 bulan. Dan keseharian mereka terbilang sangat nyaman tanpa ada gangguan yang aneh-aneh. Ersa pun ketika ia pulang kerja lebih cepat, ia kerap kali membantu warga desa untuk gotong royong. Dan jika malam hari, ia sesekali ikut ngeronda. Jadi Ersa pun hampir mengenal
semua bapak-bapak yang ada di desa tersebut. Namun sayangnya ketenangan mereka berdua itu akan segera berakhir karena apa? Suatu hari terdengarlah berita ada seorang bapak-bapak yang tinggal sendirian di rumahnya meninggal dunia, dan bapak itu bernama Pak Sugiono. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gambaran Pak Sugiono ini semasa hidupnya adalah orang yang cukup tertutup. Dan juga keseharian Pak Sugiono ini juga jarang tampak di luar rumah. Jadi Pak Sugiono ini hanya tinggal di rumah sendirian dan ia adalah pensiunan pegawai. Sehingga penghasilannya adalah uang dari pensiunannya itu. Karena Pak Sugiono ini hanya tinggal sendirian dan warga sekitar tidak tahu di mana tinggal keluarganya. Sedangkan saat itu Pak Sugiono ini sudah harus dikuburkan karena jasadnya sudah mulai hampir membusuk. Namun ketika sesi penguburan ada sesuatu hal yang janggal. Ketika warga desa membopong keranda jenazah dari Pak Sugiono ini. Namun sesampai di kuburan ternyata penggali kuburan itu masih sibuk menggali kuburan Pak Sugiono. Ketika PRT bertanya kepada penggali kuburan itu menjawab, ya sebenarnya sudah dari tadi kuburan ini sudah selesai. Namun sayangnya kerap kali tanah ini runtuh kembali dan digali kembali, namun tetap kembali lagi jatuh tanah-tanah yang ada di pinggir kuburan itu. Ditambah lagi dengan cuaca yang mulai mendung dan seketika saja hujan. Karena situasi sudah mulai tidak kondusif, namanya warga, ya tidak asik kalau tidak julid. Mereka itu seperti menduga-duga bahwa ini ada kaitannya dengan jenazah almarhum dari Pak Sugiono ini. Jadi terdengar bisik-bisik warga sekitar itu membicarakan Pak Sugiono ini adalah penganut ilmu hitam atau ia itu ada pesugihan semasa ia muda. Namun saat itu Ersa tidak menggubris omongan-omongan warga ini. Ia hanya fokus saja membantu penggali kuburan supaya kuburan itu segera selesai. Walaupun karena hujan, kuburan itu sudah mulai tergenang air sedikit demi sedikit. Dengan susah payah akhirnya sesi penguburan jenazah ini selesai. Dan seluruh warga desa pun pulanglah ke rumah. Kini hari mulai malam, di mana teror pocong Pak Sugiono ini pun dimulai. Sebut saja Pak Darso. Ya, Pak Darso ini suatu malam sebelum ia pergi ngeronda, ia pergi dulu ke WC untuk berniat membuang air kecil. Dan gambaran WC dari Pak Darso ini, WC-nya itu di luar, di mana ada sumur di dalam WC tersebut. Jadi sebelum ia membuang air kecil, ia harus menimba dulu air yang ada di sumurnya itu. Namun sesuatu yang tidak terduga dari Pak Darso, ya ketika ia sedang fokus menderek air timba yang ada di sumur itu, tiba-tiba ada sosok yang memanggil dirinya seperti ini. Shh, shh. Pak Darso saat itu melihat sekitarnya, namun tidak ada satupun orang. Ia berpikir mungkin saja istrinya sedang mengerjai dirinya. Ternyata ketika ia melihat ke arah depan, ada sosok pocong dengan wajah yang hancur menatap wajah Pak Darso dengan tatapan yang sangat sinis. Karena Pak Darso ini sangat panik, ia pun berlari tunggang-langgang keluar dari WC. Sedangkan celananya itu belum ia kancing. Jadi karena ada suara ribut-ribut dari Pak Darso, istri dari Pak Darso pun langsung bertanya, ada apa? Ada pocong. Pocong apa? Ya, pocong Pak Sugiono, karena wajahnya seperti Pak Sugiono. Namun istri Pak Darso tidak menganggap ucapan itu. Ia berpikir mungkin saja Pak Darso itu sedang mengigau. Karena sebelum ia pergi untuk buang air kecil, Pak Darso itu sempat tertidur. Ya mungkin saja Pak Darso itu mengigau. Namun Pak Darso berargumen bahwa yang ia lihat itu sangat nyata. Jadi terjadilah cekcok antara Pak Darso dengan istrinya. Dan Pak Darso yang tidak mau ambil pusing, ia pun segera pergi dari rumah itu meninggalkan istrinya sendirian. Dan ia menuju ke pos ronda. Sampai di pos ronda,
Pak Darso pun segera memberitahu bapak-bapak yang menjaga di pos tersebut. Namun bukannya penasaran, malah Pak Darso ini ditertawai dengan rekan-rekannya. Pak Darso sangat kesal saat itu, sampai ia bersumpah. Ia berani bersumpah bahwa yang ia lihat ini nyata. Namun masih saja bapak-bapak yang ada di pos tersebut tidak henti-hentinya tertawa. Karena Pak Darso ini karakternya itu suka bercanda, sehingga mereka itu menganggap ini adalah candaan juga. Di sela-sela mereka sedang tertawa, tiba-tiba di belakang pos ronda itu ada sesuatu yang mengetok-ketok berkali-kali. Seketika saja bapak-bapak yang tertawa tadi terdiam, lalu menatap ke sumber suara yang ada di belakang pos ronda. Tapi awalnya mereka tidak menganggap itu adalah gangguan dari makhluk tersebut. Mereka masih menganggap mungkin saja ada bapak-bapak lain yang mencoba mengerjai mereka. Lalu sebutlah nama bapak yang satu ini, Pak Dasril. Pak Dasril itu pun berteriak dengan nada yang sangat lantang. Keluar, jangan mengganggu. Kami sedang asik di sini. Kalau mau ikut, keluar saja. Namun ketokan dari pos belakang masih saja seperti itu. Lalu mereka pun bersama-sama melihat ke belakang pos ronda. Namun apa yang mereka lihat bukanlah sosok bapak-bapak, namun sosok pocong. Pocong Pak Sugiono yang terus membenturkan kepalanya ke dinding belakang pos ronda. Seketika para bapak-bapak itu pun berlari tunggang langgang menuju ke rumah masing-masing, berteriak sangat histeris. Lalu tidak perlu waktu lama, pagi harinya kini kabar berita pocong keliling Pak Sugiono meneror kampung tersebarlah sudah ke seluruh warga desa. Desas-desus tentang pocong pun merajalela di desa tersebut. Lalu malam pun kembali datang. Seketika saja kini desa tersebut malam harinya terasa sangat mencekam. Ya, tidak ada satupun warga desa yang berani keluar rumah, apalagi selesai maghrib. Saat itu Ersa belum tahu kabar ini karena ia baru saja pulang dari tempat kerjanya itu jam 10 malam. Lalu baru saja ia sampai di rumah, tiba-tiba Ibu Sumiati pun memberi kabar tentang pocong Pak Sugiono. Namun jawaban dari Ersa ini tidaklah percaya. Ya, karena ia tahu warga desa di sini sangat julid, apalagi dengan kabar-kabar yang seperti itu. Namun Ibu Sumiati meyakinkan anaknya, sedangkan Ersa tidak percaya. Lalu langsung saja ia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Selesai mandi, ia pun makan malam bersama dengan Ibu Sumiati. Dan singkat cerita, mereka pun tidurlah di kamar masing-masing. Seperti biasanya, ketika jam 2 malam, Ersa terbangun untuk sholat tahajud. Ia pun pergilah ke toilet untuk mengambil air wudhu. Selesai ia mengambil air wudhu, ia pun sholat tahajud. Baru saja ia mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ia pun membaca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, ia membaca surat pendek yaitu Qul huwallahu ahad, surat Quluhu. Namun sesuatu terjadi. Ya, ada sesuatu di belakang Ersa yang mengikuti ia sholat. Sosok itu pun mengucapkannya juga. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Seketika tubuh Ersa merasakan merinding yang sangat hebat. Ia pun tidak fokus untuk sholat. Segera ia melihat ke belakang. Namun apa yang ia lihat? Ya, sosok pocong Pak Sugiono menatap dirinya sambil tersenyum dengan sangat lebar, di mana wajahnya yang penuh borok menetesi darah sampai ke lantai rumah. Ersa yang tidak sanggup melihat sosok itu, ia pun langsung terjatuh pingsan. Pagi harinya, Ibu Sumiati mendapati anaknya tertidur di atas sejadah. Ia membangunkan anaknya. Namun baru saja Ersa terbangun, ia langsung memberitahu Ibu Sumiati tentang apa yang ia alami semalam. Ya, ia bertemu dengan sosok pocong yang baru saja atau semalam Ibu Sumiati beritahu. Lalu Ibu Sumiati pun menenangkan anaknya yang masih sangat trauma dengan kejadian semalam. Nah, ada lagi
kisah dari Pak Juki. Pak Juki ini adalah pedagang ayam potongan, di mana ia harus pergi jam 1 atau jam 2 malam ke pasar tersebut karena ia menjual di pasar subuh. Jadi ia mau tidak mau harus keluar setiap malam mengendarai sepeda ontelnya. Karena saat itu dini hari, jadi suasana desa sangat sepi, dan apalagi berita tentang pocong Pak Sugiono ini membuat desa itu semakin mencekam. Pak Juki ini mengendarai sepedanya dengan sangat terburu-buru, berharap ia tidak bertemu dengan sosok pocong ini. Namun harapannya itu pupus. Baru saja ia keluar dari rumahnya kurang lebih hampir 500 meter, tiba-tiba di penurunan jalan ia dihadang oleh pocong itu. Karena Pak Juki ini terkejut, sepedanya pun oleng lalu terjatuh, dan Pak Juki pun pingsanlah di tempat ia terjatuh itu. Pagi harinya warga desa yang menemui Pak Juki tertidur di pinggir jalan membangunkan Pak Juki. Lalu Pak Juki pun menjelaskan bahwa sebenarnya semalam ia bertemu dengan sosok pocong ini dan tubuhnya penuh dengan luka karena ia terjatuh dengan kecepatan yang cukup tinggi. Warga desa yang mulai kesal dengan gangguan ini mengadulah kepada Ustadz. Jadi Pak Ustadz ini pun bilang bahwa ia tidak bisa sendirian, ia harus dibantu dengan temannya. Namun temannya sedang pergi keluar kota dan itu seminggu lagi untuk pulang ke sini. Jadi selama seminggu ke depan warga desa tidak ada yang berani keluar rumah. Jadi mulai dari maghrib sampai pagi hari tidak ada satupun warga desa yang keluar dari rumahnya. Dan kini tiba saatnya di mana teman dari Pak Ustadz itu datanglah ke desa tersebut lalu menemui Pak Ustadz. Singkat cerita, kini waktu sudah hampir mendekati malam. Ya, azan maghrib pun berkumandang. Pak Ustadz dan temannya dan beberapa warga desa sholatlah di masjid. Dan selesai sholat, kini mereka mencari tempat khusus untuk bisa berkomunikasi dengan pocong ini. Tidak perlu waktu lama, kini sosok pocong itu pun datang. Di mana sosok pocong ini dimasukkan ke salah satu orang perantara supaya bisa diajak berkomunikasi secara verbal. Lalu laki-laki ini yang menjadi perantara. Seketika saja ia seperti orang yang kesurupan. Ya, ia berdiri dan tangannya itu menyilang di tangannya. Dengan tatapan yang sangat tajam melihat kepada warga-warga desa yang menyaksikan. Laki-laki itu pun langsung berteriak, "Apa kau lihat-lihat? Berani kau sama saya?" Lalu Pak Ustadz dan temannya itu pun langsung mendekati laki-laki itu. Pak Ustadz langsung bertanya, "Hei makhluk laknat, apa yang membuat kamu mengganggu warga desa? Apa tujuanmu?" Namun laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Kembali lagi Ustadz itu bertanya, "Cepat kamu jawab atau kau kubakar." Namun masih saja respon dari laki-laki itu tertawa terbahak-bahak, tidak henti-hentinya. Lalu laki-laki itu pun seketika bilang, "Kalau berani, bakar saja. Emang kamu kuat? Emang kamu bisa?" Lalu Pak Ustadz itu pun membacakan surah ayat kursi berkali-kali. Dan sampai di 7 kali, tiba-tiba laki-laki itu pun seperti terbakar. Ia berteriak, "Panas! Panas! Panas, ampun!" Pak Ustadz pun mendesak kembali, lalu bertanya, "Kamu siapa? Cepat kasih tahu apa tujuanmu untuk mengganggu warga desa." Lalu pocong itu pun menjelaskan tujuannya mengganggu warga desa. Singkat cerita, komunikasi pun selesai dan Pak Ustadz pun bilang pada warga, kini sosok pocong ini sudah hilang atau pergi. Iya, sosok itu sudah saya usir dari desa ini dan saya jamin sosok ini tidak akan kembali lagi. Kembali Pak RT bertanya dengan sangat penasaran, memangnya pocong ini apa tujuannya? Pak Ustadz pun menjelaskan secara rinci, di mana singkatnya, ya pocong ini adalah kiriman dari perusahaan yang ingin membeli lahan-lahan yang ada di desa ini. Warga desa yang sangat kesal mendengar berita itu ingin sekali mendatangi perusahaan itu, namun Pak Ustadz menenangkan, sudahlah, tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Biarkan saja, paling tidak
sosok itu sudah tidak ada lagi mengganggu desa ini. Benar saja, keesokan malam memang tidak ada lagi pocong atau sosok itu mengganggu warga desa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan kini desa itu kembali aman, damai, dan tentram. Kini Ibu Sumiati dan Ersa kembali hidup dengan damai dan tentram. Dan cerita pun selesai. Bagaimana cerita tadi? Apakah membuat kalian merinding? Saya pun menceritakan merinding di sini. Ya, macam-macam sekali jenis manusia. Jika tidak bisa nego secara baik, secara buruk pun dilakukan. Ya, apapun akan dilakukan supaya bisa melancarkan niatnya. Sebelum saya undur diri, kembali lagi saya ingin mengingatkan, jangan lupa subscribe jika kalian belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Saya Adil undur diri. See you.